Oke, tadi kita sudah sampai soal nomor 3 gitu. Jadi soal nomor 3 itu tentang momentum, perubahan momentum linear. Jadi dipahami kasusnya itu maksudnya kayak apa. Jadi tinggal kita gunakan persamaan momentumnya untuk menyelesaikan soal nomor 3 tadi. Oke. Saya rasa bisa ya untuk soal nomor 3. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4, coba perhatikan di sini. Nah, pahami ya dari soalnya. Coba kita baca bareng-bareng. Jadi ada bola bermasa 0,5 kg. Lagi ya. Jadi ada bola bermasa 0,5 kg dengan kecepatan awal itu 2 meter per detik. Menumbuk lantai dan membentuk sudut theta terhadap bidang datar lantai 37 derajat. Nah, kemudian bola ini terpantul dengan sudut serta kecepatan yang sama. Gitu. Thetanya sama dan kecepatannya sama, yaitu 2 meter per detik. Dan jika bola mengalami kontak dengan lantai selama 1 milidetik, berapa besar gaya yang diberikan tembok Oke, maaf ya. Ada kurang stabil, jadi kita lanjutkan lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi kita sudah sampai soal nomor 4. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ada bola bermasa 0,5 kg dengan kecepatan awal 2 meter per detik menumbuk lantai dan membentuk sudut theta terhadap bidang datar lantai itu 37 derajat katanya. Nah, bola kemudian terpantul dengan sudut serta kecepatan yang sama. Nah, jika bola mengalami kontak dengan lantai selama 1 milidetik, berapa besar gaya yang diberikan tembok serta arahnya. Nah, ini gambarnya ya, gambar dari kasus soal nomor 4. Coba kalau kita jelaskan nih dengan gambar, kalau misalnya tadi masih kurang paham dengan tulisannya. Nah, jadi di sini tuh ada bola arah awalnya itu dia ada di sini ya. Jadi karena kita lihat panahnya di sini nih, karena panahnya mengarah ke bawah, kemudian mengarah ke atas. Jadi di sini tentunya yang awal nih, arah gerak awal bendanya. Nah, benda ini bermasa 0,5 kg. Kecepatan awalnya pada saat dia bergerak dari sini, kemudian ke bidang datar ini, itu 2 meter per detik. Nah, kemudian juga membentuk sudut theta, 37 derajat. Nah, pada saat bola itu bergerak dan menumbuk lantai ini, bidang datar lantai ini, dia kan kontak tuh dengan lantai. Nah, itu waktunya mengalami kontak dengan lantai selama 1 milidetik gitu. Nah, kemudian bola itu terpantul dengan membentuk sudut theta yang sama pada arah gerak awalnya dan kecepatannya juga sama dengan arah kecepatan dengan gerak kecepatan awalnya. Gitu, kecepatannya 2 meter per sekund juga dan tetanya 37 derajat gitu. Oke, jadi kebayang ya untuk kasus soal nomor 4 ini gitu.
Oke, seperti biasa kita tuliskan ya diketahuinya. Di sini diketahui masanya 0,5 kg, kemudian kecepatannya 2 meter per detik, tetanya 37 derajat. Nah, ini waktunya ya, T-nya itu 1 milisecond. Nah, ini harus kita konversi ke dalam satuan internasional. Nah, untuk waktu, satuan internasionalnya adalah second. Berarti 1 milisecond sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 second gitu ya. Jadi kalau kita mau menghitung besaran satuannya itu harus setara gitu. Harus setara. Nah, biasanya kita konversi ke dalam satuan internasional gitu ya. Kalau misalnya satuannya kalau kita hitung itu nggak setara, itu salah gitu ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah gaya yang diberikan tembok serta arahnya itu kemana. Gitu. Nah, gaya itu kita simbolkan sebagai F besar. Gitu ya. Coba kita bahas untuk pembahasan soal nomor 4 ini. Nah, diperhatikan ya di sini untuk solusinya. Nah, langkah pertama apa yang ingin kita lakukan? Langkah yang pertama, kita akan mencari vektor kecepatannya. Nah, di sini ada vektor kecepatan awal dari bola dan ada vektor kecepatan akhir dari bola ya. Vektor kecepatan awal itu pada saat bola itu bergerak di awal. Nah, kemudian itu kan mengalami kontak tuh dengan lantai dan akhirnya memantul. Nah, pada saat dia memantul itu ini kecepatan akhir dari bolanya gitu ya. Nah, sekarang coba kita tinjau dulu kecepatan awal dari bolanya. Nah, di sini karena kecepatan itu memiliki nilai dan arah, berarti dia besaran vektor ya. Vektor kecepatan awal dari bola. Berarti yang kita tinjau karena di awal di sebelah kiri ini ya, sebelah sini. Nah, kalau kita gambarkan dengan koordinat kartesian, ya kalau yang vertikalnya itu sumbu Y dan horizontalnya sumbu X di sini. Nah, sambil diperhatikan di sini. Kemudian yang sebelah sini tetanya tadi ya di soal gitu. Nah, berarti kecepatan awal dari bola itu V0 sama dengan V0x I. Nah, ini jangan lupa ya, karena dia vektor. Nah, kalau dia sumbu X, berarti vektor satuannya I. Jangan lupa juga dikasih topi di sini. Itu menandakan kalau dia vektor, besaran vektor. Oke, dikurang V0Y dikali J. Nah, di sini J itu berarti di arah sumbu Y. Ini vektor satuan J. Ya, jangan lupa dikasih topinya juga. Oke, kemudian kita lihat di sini, kita uraikannya V0x-nya. V0x, karena tetanya di sini, sumbu x-nya juga di sebelah sini, berarti V0x itu sama dengan V cos theta I. Dan untuk V0y, kita rotasikan tetanya terhadap sumbu y, berarti V sin theta j. Gitu ya. Oke, kita sudah clear nih untuk vektor kecepatan awal dari bola. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mencari vektor kecepatan akhir dari bolanya. Nah, kan bola ini memantul ya, setelah mengalami kontak dengan lantai, bergerak memantul ke sebelah sini. Nah, ini yang kita tinjau nih dari kecepatan akhir bolanya. Gitu. Kecepatan akhir di sini saya simbolkan sebagai V aksen, sama dengan Vxi ditambah Vyj gitu ya. Yang bergerak di sepanjang sumbu X ditambah dengan yang bergerak di sepanjang sumbu Y-nya juga. Oke, jangan lupa dituliskan ya vektornya, vektor satuannya I ada topinya, J-nya juga vektor satuan J ada topinya. Nah, kalau kita lihat di sini Vx-nya itu dia V cos theta I ditambah V-nya itu V sin theta J gitu ya. Ya, kita sudah dapat nih vektor kecepatan awal dari bola dan juga vektor kecepatan akhir dari bolanya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari impulsnya. Kan tadi kita sudah tahu ya. Nah, impuls yang terjadi selama tumbukan, nah ini kalau tidak salah sudah pernah disampaikan di SMA ya, impuls itu sama dengan perubahan momentum gitu. Nah, tadi kita sudah
tahu ya di soal nomor 3 bahwa perubahan momentum itu sama dengan massa dikali perubahan kecepatannya. Nah, di sini perubahan ada delta, berarti ada selisih di sini. Selisih dari kecepatannya, yaitu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal gitu. Makanya kita tadi perlu mencari vektor kecepatan awal dan vektor kecepatan akhir dari bolanya. Karena untuk mencari si impulsnya ini, ya tepatnya untuk perubahan dari kecepatannya gitu ya. Dan tadi karena kita sudah dapatkan untuk vektor kecepatan akhir bola itu v cos theta i ditambah v sin theta j. Nah, karena delta berarti dikurang ya selisih. Nah, untuk vektor kecepatan awal dari bola tadi itu kan v cos theta i minus v sin theta j gitu. Oke. Kita coba turun ke line berikutnya nih. Nah, karena ini vektor, ingat ya, kalau vektor itu kita perlu untuk operasi penjumlahan atau pengurangan vektor, kita perlu mengumpulkan sesuai dengan komponennya gitu. Jadi di sini kebetulan ada dua aja komponennya I dan J. Berarti kita kumpulkan komponen I dengan komponen I, kemudian komponen J dan komponen J gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita operasikan atau kita hitung komponen I dengan komponen J, itu nggak bisa. Itu nanti nggak benar gitu perhitungannya. Salah ya, atau salah. Nah, berarti di sini coba kita kumpulkan dulu komponen I-nya. Di komponen I ada V cos theta, yang sebelah sini ya, V cos theta. Sambil dilihat ya pointernya, biar nggak salah nangkapnya gitu. Kemudian ada V cos theta sebelah sini. Nah, ini minus ya. Tanda minus ini punya angka yang sebelah kanan, minus V cos theta. Oke, ini yang I sudah kita kumpulkan. Sekarang yang komponen J. Komponen J ada V sin theta, V sin theta yang sebelah sini ya, V sin theta J. Kemudian ini ditambahkan minus dikali minus, itu positif. Jadi positif V sin theta J di sini. Oke, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk komponen I, V cos theta dikurang V cos theta itu 0 ya, habis dia. Nah, tinggal yang komponen J-nya, V sin theta ditambah V sin theta. V sin theta ditambah V sin theta itu 2V sin theta. Nah, dikali M, ini Newton sekon satuan dari impuls gitu. Kemudian sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Masanya 0,5, kemudian ini 2 tetap ya, V-nya 2 meter per second ya. Tadi karena kecepatan awal dan kecepatan akhir bolanya itu sama 2 meter per second. Kemudian tetanya itu 37 derajat. Gitu. Sin 37 0,6. Nah, 0,6 dikali 4, 2,4 dikali 0,5. Nah, kita dapatlah impulsnya 1,2 J Newton sekon. Oke, arahnya ini jangan sampai lupa untuk terus dituliskan ya, arah vektornya J di sini. Kita ikutkan sampai akhir gitu. Oke, setelah kita sudah dapatkan impulsnya, tahap yang terakhir tentunya kita akan mencari gayanya nih, karena yang ditanyakan di soal nomor 4 itu kan gaya dan arahnya. Nah, berarti di sini kalau impuls itu sama dengan gaya dikali waktu gitu. Nah, berarti di sini gaya sama dengan impuls dibagi perubahan waktunya atau delta T-nya atau waktunya lah gitu. Nah, gaya berarti tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Impulsnya tadi sebesar 1,2 J Newton sekon dibagi waktunya itu 1 kali 10 pangkat minus 3 sekon ya. Nah, ini sama sekon habis dibagi tinggal satuannya Newton gitu ya. Sesuai ya. Satuannya gaya itu kan Newton gitu. Nah, jangan lupa untuk menuliskan satuannya gitu ya. Saya tekankan lagi untuk menuliskan satuannya gitu karena ini fisika. Setiap besaran pasti ada satuannya gitu. Kemudian 1,2 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 3 itu sebesar 1,2 kali 10 pangkat 3. Atau bisa kita tuliskan 1200 J
Newton. Ini besar gayanya. Nah, jadi gaya bekerja itu sebesar 1.200 Newton. Kan yang ditanya soal nomor 4 itu gaya dan arah. Dengan arahnya itu mengikuti sumbu Y positif ke atas gitu. Karena vektor satuannya J di sini, berarti dia ada di sumbu Y gitu. Nah, di sini positif nilainya, berarti di sumbu Y positif ke atas gitu ya, sumbu Y positif ke atas. Oke, bisa ya untuk soal nomor 4. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 5. Kemudian Gimana? Bisa untuk soal nomor 4? Bisa, Kak. Bisa, Ya. Kak. Ya, kalau yang lain bisa? bisa, Kak. Ya. Jadi ya mungkin diperhatikan lagi ya. Nanti kalau apa namanya, kita cari dulu faktor kecepatannya, kecepatan awal, kecepatan akhir di sini, kemudian cari impulsnya dan cari gayanya gitu. Silakan nanti dipelajari lagi, diulang-ulang lagi gitu biar benar-benar paham dan ngerti konsepnya gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 agak berpikir sedikit ya. Jadi diperhatikan di sini untuk soal nomor 5. Bayangin ada sebuah wahana antariksa bergerak dengan kecepatan 4.300 km per jam. Nah, dia ada wahana antariksa nih, relatif terhadap bumi. Nah, di dalam wahana antariksa ini ada roket gitu. Roket pendorong bermassa 4M, kemudian dilepaskan dan bergerak dengan kecepatan 80 km per jam relatif terhadap modul komando dengan massa M. Jadi di sini bayangin ada wahana antariksa. Nah, di dalam wahana antariksa itu ada roket dan juga modul komando. Nah, si roket ini dilepaskan. Kan dia bilang nih, roket pendorong dilepaskan dan bergerak relatif terhadap modul komando gitu ya. Jadi kebayang ya, di dalam sistem wahana antariksa ini ada roket dan modul komando. Nah, yang ditanyakan berapa sih kecepatan modul komando relatif terhadap bumi setelah pelepasan gitu. Oke, kita tuliskan ya seperti biasa. Oke, sebelum ke situ di sini saya definisikan dulu ya. Kalau massa roket itu mr, kemudian massa modul komando itu mm, kecepatan roket itu vr, dan kecepatan modul komando itu vm. Nih, kita tuliskan berarti di sini V0-nya, kecepatan dari wahana antariksanya ya, 4.300 km per jam. Kemudian massa roketnya 4M, kecepatan roketnya 80 km per jam, dan massa modul komandonya itu M. Yang ditanyakan adalah kecepatan modul komando ya, atau VM di sini, yang relatif terhadap bumi. Oke, di sini yang diketahui massa dan kecepatan. Yang udah kita kerjain di sebelumnya, kalau komponen itu terdiri dari massa dan kecepatan, tentunya itu pasti berhubungan dengan momentum ya. Momentum kan massa dikali kecepatan gitu. Ya, jadi udah dapat nih feelingnya saat kita membaca soal ini itu maunya kemana, kemudian komponennya itu terdiri dari apa aja, langsung kayak kita udah ngeh, oh pakai ini nih, pakai persamaan yang ini gitu. Coba kita bahas untuk soal nomor 5. Nah, untuk penyelesaian dari soal nomor 5 ini, kita bisa menggunakan atau berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhirnya, gitu ya. Karena momentum tadi kan komponennya terdiri dari massa dan kecepatan, gitu. Nah, sekarang coba kita lihat dulu di sini momentum yang awal. Berarti di sini
karena sistem itu tadi ya, wahana antariksa itu kan ada roket dan juga apa namanya, modul komando. Berarti di sini masanya massa dari modul komando ditambah massa dari roketnya gitu, dikali kecepatan wahana antariksanya gitu ya, V0 tadi gitu. Nih, oke, ini untuk yang momentum awal pada kondisi awal. Sekarang kita lihat momentum akhirnya. Kalau akhirnya itu massa modul komando dikali kecepatan dari modul komandonya. Ini lebih tepatnya ya, Vm. Ini boleh kalian tambahin Vm di sini. Kemudian ditambah massa roket. Nah, si roket tadi kan dilepaskan tuh dari modul komando. Berarti di sini kecepatannya yaitu kecepatan modul komando atau Vm ya. Boleh kalian tambahin biar nggak bingung. Kemudian minus yang relatif dengan dikurang kecepatan roketnya gitu. Oke, di sini saya uraikan. Kalau kita lanjut lagi ya ke line berikutnya, berarti MRV dikurang MRVR gitu ya. Massa roket dikali kecepatan roketnya. Nah, sekarang si suku yang ini, massa roket dan kecepatan roket ini saya pindahin ke sebelah kiri, ya, ruas yang sebelah kiri jadi positif ya, positif MR dikali VR, kemudian massa modul komando dikali V, ditambah massa roket dikali V, ini coba saya sederhanakan tulisannya seperti ini, ya, massa modul komando ditambah massa roket, ini dalam kurung, dikali kecepatan modul komandonya. Gitu. Nah, karena yang ditanyakan soal nomor 5 ini adalah kecepatan modul komando, berarti di sini ini V ini yang mau kita cari. Nah, dari sini dari persamaan ini V itu sama dengan massa modul komando ditambah massa roketnya, ruas yang sebelah sini nih, sebelah kiri ini dikali kecepatan wahana antariksanya ditambah massa roket dikali kecepatan roketnya, baru dibagi massa modul komando ditambah massa roketnya gitu. Oke, selanjutnya ini kan penjumlahan pecahan ya, jadi saya coba uraikan lagi di sini. Berarti yang suku yang pertama di sini ada massa modul komando ditambah massa roket dikali kecepatan awalnya atau kecepatan wahana antariksanya dibagi massa modul komando ditambah massa dari roketnya. Kemudian ditambah ini yang suku keduanya ya, massa roket dikali kecepatan roket dibagi massa modul komando ditambah massa roketnya. Oke. Untuk suku yang pertama kita lihat di sini. Dia penyebut dan pembilangnya sama nih, massa modul komando ditambah massa roketnya. Jadi sama-sama habis dibagi ya, tinggal V0 atau kecepatan dari wahana antariksanya ditambah suku keduanya. Suku keduanya ini sama. Maksudnya nggak ada yang berubah gitu. Jadi sama. Oke, kemudian sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Oke, di sini kecepatan dari wahana antariksanya kan 4.300 km per jam. Kemudian ditambah massa roketnya itu 4M, kemudian dibagi massa modul komandonya M, dan massa roketnya itu 4M. Dan dikali kecepatan roketnya 80 km per jam. Oke, di sini 4 per 5M ya. 1M ditambah 4M itu 5M. Oke, M-nya sama-sama habis dibagi. Jadi tinggal 4 per 5 dikali 80. 80 ini kita bagi dengan 5. 16. 16 kali 4, 64. Ditambah 4.300. Dapatlah kecepatan dari modul komandonya yang relatif terhadap bumi itu 4.364 km per jam. Begitu untuk soal nomor 5. Bisa untuk soal nomor 5, ada yang ditanyakan nggak? Jadi apa ya? Penyelesaiannya bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awal itu sama dengan momentum akhirnya. Di sini 1 itu awal ya, 2 itu akhir. Gitu.
Bisa untuk soal nomor 5 sebelum kita lanjut ke soal nomor 6? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Bisa ya, jadi nanti coba dipelajari lagi, diulang-ulang lagi nih. Untuk soal yang kita pelajari hari ini gitu. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Nah, perhatikan di sini. Untuk soal nomor 6, ini agak berpikir sedikit ya, diperhatikan. Coba kita baca dulu nih soalnya. Jadi ada sebuah balok kayu digantung pada sebuah tali dan kemudian ditumbuk oleh peluru seperti pada gambar. Nah, massa balok adalah 5,4 kg dan massa peluru adalah 10 gram. Nah, setelah menumbuk, peluru tertanam pada balok. Jika tinggi balok berubah sebesar 6,4 cm setelah tertembak, maka berapa kecepatan peluru sebelum tumbukan? Oke, dipahami ya dari soalnya ini. Nah, kasus dari soal nomor 6 ini, itu gambarnya seperti ini. Gitu. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, coba sebelum kita jelasin dengan gambar yang ada, kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui massa balok, itu kita simbolkan sebagai M besar, sama dengan 5,4 kg. Kemudian massa pelurunya itu 10 gram. Nah, ini harus kita konversi ke dalam satuan internasional ya, sebesar 10 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian hanya di sini diketahui ya 6,4 cm. Ini juga perlu kita konversi ke dalam satuan internasional. Jadinya 6,4 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu. Yang ditanyakan adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan gitu, atau V inisialnya atau kecepatan awalnya dari si peluru. Oke. Di sini coba kita mau analisis nih dari kasus soal nomor 6 ini. Diperhatikan di sini. Nah, di sini saya kasih clue ya. Untuk soal nomor 6 ini kita menyelesaikannya dengan ada split terbagi dua gitu. Yang pertama dengan hukum kekalahan momentum, yang kedua dengan hukum kekalahan energi mekanik gitu. Nah, kenapa kok bisa kita masih menggunakan hukum kekalahan energi mekanik? Coba kita analisa di sini ya. Dari kasus soal nomor 6 ini dengan gambar gitu supaya lebih paham. Jadi kalau misalnya agak kurang paham nih dengan kata-katanya ini, coba kita jelaskan dengan gambarnya ya. Jadi untuk soal nomor 6 ini ada 3 kondisi sebenarnya. Oke, biar nggak bingung ya. Sembari disimak, coba dicatat. Jadi ada 3 kondisi di sini. Kondisi yang pertama, itu sesaat sebelum peluru menembak. Gitu. Jadi bayangin kalian menembak menembak pistol ya. Pelurunya keluar tuh. Nah, pelurunya keluar kan, menembak. Kejadian pertama tuh sesaat sebelum peluru itu menumbuk. Menumbuk apa? Menumbuk dari baloknya ini, gitu ya. Jadi di sini kan ada balok yang digantungkan oleh tali secara vertikal gini di atas. Nah, bayangin kalian itu mau menembak apa namanya baloknya gitu dengan peluru gitu. Jadi kondisi awal itu sesaat sebelum peluru menumbuk. Nah, itu sebagai momentum awalnya gitu ya. Oke, kemudian kondisi yang kedua, sesaat setelah peluru menumbuk. Nah, berarti kan kalian tembak nih pistolnya, pelurunya keluar, kemudian peluru ini menancap ke baloknya. Nah, itu kan menumbuk tuh, berarti peluru menumbuk si balok. Nah, ini kondisi yang kedua. Nah, itu berarti sebagai momentum akhirnya atau momentum finalnya. Gitu ya. Nah, tapi si baloknya ini belum bergerak kondisinya yang kedua ini. Jadi peluru itu menancap ke balok, itu kan terjadi tumbukan antara peluru dan balok. Nah, itu sebagai momentum akhir atau momentum finalnya, tapi tidak menimbulkan si balok ini bergerak. Gitu. Nah, kondisi yang ketiga,
sesaat peluru masuk ke balok dan bergerak. Gitu. Sesaat peluru masuk ke balok dan bergerak, itu menyebabkan si balok ini bergerak. Nah, itu kondisi yang ketiga. Gitu ya. Nah, pada saat bergerak ini terjadi apa? Adanya perubahan ketinggian. Gitu ya. Tinggi balok itu berubah, itu sebesar 6,4 cm nih, setelah tertembak. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh penjelasannya atau kondisinya. Dari awal, kemudian sesaat peluru itu menumbuk ke balok, menancap ke balok, dan akhirnya menyebabkan balok itu bergerak. Gitu, bergerak, dan di sini berubah tingginya, tinggi baloknya. Gitu ya. Jadi kebayang ya, ada tinggal kondisi yang bisa dijelaskan. Gitu. Oke, coba kita ke penyelesaiannya nih dari soal nomor 6. Nah, oke. Pertama, tadi kan kondisi 1 dan kondisi 2 itu tentang momentum ya. Berarti berlaku hukum kekekalan momentum di sini. Momentum akhir sama dengan momentum awal atau momentum inisialnya sama dengan momentum akhirnya atau momentum finalnya. Nah, momentum kita lihat yang awal ya. Berarti massa dikali kecepatan inisialnya. Nah, untuk awal ini hanya pelurunya aja. Massa peluru dikali kecepatan pelurunya gitu. Makanya tadi di soal itu kan bilangnya hanya kecepatan pelurunya aja. Peluru sebelum tumbukan gitu, atau V inisialnya. Kemudian sama dengan momentum akhirnya. Nah, momentum akhirnya itu berarti karena momentum akhir kan tadi kondisinya saya bilang si peluru itu udah menumbuk balok, udah menancap. Berarti masanya di sini udah massa sistem. Massa sistem dari massa peluru dan massa balok gitu. Dikali kecepatan finalnya tentunya. Oke, berarti dari persamaan ini kita bisa menentukan atau mencari kecepatan initialnya atau kecepatan awal dari pelurunya. Sama dengan ini ya, massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru dikali kecepatan finalnya. Oke, massa ini kan udah diketahui di soal. Yang belum diketahui adalah kecepatan finalnya nih, berapa. Ini kita belum tahu. Sedangkan V ini adalah yang mau kita cari gitu. Nah, untuk mencari kecepatan finalnya, kita menggunakan hukum kekalan energi mekanik gitu ya. Jadi di sini berlaku hukum kekalan energi mekanik saat balok itu berubah ketinggiannya. Nah, tadi pada kondisi yang ketiga ya, yaitu sesaat peluru masuk ke balok dan bergerak. Itu terjadi, itu berlaku hukum kekalan energi mekanik. Gitu. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, energi mekanik kita uraikan lagi, yaitu energi kinetik ditambah energi potensial, gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini ke line yang berikutnya. Energi kinetik itu kan setengah dikali massa dikali kecepatan. Berarti di sini untuk yang kita lihat ya, kita tinjau yang bagian awal dulu, energi mekanik awal. Untuk energi kinetik awalnya setengah dikali massa peluru ditambah massa balok dikali kecepatan finalnya kuadrat. Kemudian ditambah energi potensialnya. Oke, ini udah kecampur ya. Jadi massa peluru dan massa baloknya gitu. Karena udah jadi satu sistem si peluru dengan baloknya tadi. Gitu makanya massanya kita jumlahkan, massa peluru dan massa balok dikali percepatan gravitasi dikali hanya. Gitu. Oke, begitupun juga untuk yang bagian akhir ya. Untuk energi kinetik akhir setengah dikali M, massa peluru ditambah massa balok dikali kecepatannya, kecepatan akhirnya pada saat balok itu udah berpindah atau bergerak gitu. Kemudian ditambah energi potensial akhir itu massa peluru ditambah massa balok dikali G dikali H. Gitu. Oke, sekarang coba kita akan tinjau nih satu persatu. Kita tinjau dulu untuk yang energi potensial awalnya ya. Energi potensial awalnya. Nah, pada saat peluru itu menancap atau menumbuk di baloknya, itu awalnya kan
belum bergerak nih yang awalnya. Makanya hanya di sini 0 gitu. Nah, kemudian kita lihat yang akhirnya sekarang. Energi kinetik yang akhir pada saat si balok itu udah bergerak. Nah, udah bergerak, udah bergerak dan akhirnya berhenti, itu tidak punya kecepatan ya. Kalau dia udah di posisi akhir, berarti si baloknya itu nggak punya kecepatan. Makanya di sini V akhirnya itu 0. Gitu. Oke, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sekarang persamaan yang kita punya yaitu setengah dikali massa peluru ditambah massa balok dikali V final kuadratnya. Nah, ini yang mau kita cari nih, V final ini. Sama dengan massa peluru ditambah massa balok dikali G dikali H. Nah, karena baloknya itu bergerak ya, tadi menimbulkan adanya perubahan ketinggian. Nah, itu H yang dari ini nih, H dari energi mekanik akhirnya. Gitu. Nah, di sini kan kecepatan finalnya nih yang mau kita cari. Berarti di sini Vf kuadrat sama dengan 2 dikali, nah ini apa namanya, kali silang ya. Jadi 2 dikali M massa dari pelurunya ditambah massa balok dikali G dikali H per, turun ke bawah berarti ini massa peluru ditambah massa balok. Nah, di sini sama-sama penyebut dan pembilangnya sama, massa peluru ditambah massa balok, berarti sama-sama habis dibagi, bisa kita coret. Oke, tinggallah si Vf kuadrat itu sama dengan 2 dikali G dikali H ya. Nah, karena kuadrat, berarti kita hilangkan kuadratnya nih, pangkat 2-nya dengan sama-sama diakarkan. Vf sama dengan akar dari 2GH. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya kalau kecepatan finalnya itu sebesar akar 2GH. Nah, ini bisa kita substitusi ke persamaan yang sebelah ini tadi untuk mencari kecepatan awal dari pelurunya. Gitu ya. Jadi itu tuh secara matematiknya kita harus paham tentunya, dan secara fisiknya kita harus paham nih kondisinya. Kalau kita nggak paham kondisi dari sistem yang kita punya, kita nggak bisa dapat feeling untuk mengerjakannya. Gitu. Jadi kita harus paham dulu kasus dari soal yang kita kerjakan, gitu ya, harus pahami bendanya itu bergerak